Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya di channel Sahabat Kreator ya. Nah, oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bedah cara agar untuk channel YouTube kita itu mudah ditemukan di pencarian dan juga mudah ditemukan di penelusuran dari YouTube ya. Nah, oke, jadi di sini ya sebagai referensi di sini ada salah satu channel saya sudah berhasil dimonetisasi. Kita masuk ke bagian YouTube Studio seperti ini. Nah, ini ada salah satu channel saya sudah ada sekitar 8.981 subscriber dan penambahan subscriber 200 subscriber dan ada juga estimasi penghasilan ya. Nah, ini merupakan channel saya yang juga baru saya kembangkan teman-teman. Nah, ini sebagai referensi dan juga sebagai motivasi saja buat teman-teman semua. Nah, selanjutnya jika kita cek di bagian analitik seperti ini. Nah, di sini untuk jangkauannya juga alhamdulillah meningkat teman-teman ya, ada 26.000 penayangan ya. Kemudian jika kita cek di bagian monetisasi di bagian logo dolar ya. Nah, di sini juga ada sedikit penghasilan saya teman-teman. Nah, di sini ada sedikit penghasilan saya dari channel YouTube yakni Rp1.268.000 ya. Kemudian pembayaran minimum ini di 1.300.000. Nah, ini hanya motivasi saja buat teman-teman semua bahwa walaupun kita hanya bermodalkan HP, paket data, itu kita juga bisa mendapatkan penghasilan seperti ini ya. Tetapi disclaimer terlebih dahulu, untuk mendapatkan penghasilan dari channel YouTube tentu tidak instan ya. Nah, ini real teman-teman ya. Nah, bisa kita cek dilihat pembayaran. Nah, jika berputar seperti ini real ya, jadi bukan editan. Nah, di sini Anda akan menerima pembayaran setelah melampaui 1.300.000. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi untuk tampilan terbaru dari YouTube Studio kita juga bisa mengecek untuk penghasilan kita ya. Jadi dari YouTube sendiri mempermudah untuk sebagai kreator bisa cek penghasilannya dari aplikasi YouTube Studio, di mana ya awalnya kita harus mengecek gaji lewat Google AdSense ya. Nah, sekarang kita cukup buka aplikasi YouTube Studio sudah bisa cek dari gaji di channel YouTube. Nah, di sini juga ada bagaimana perhitungan pembayaran Anda. Teman-teman tinggal klik seperti ini maka muncullah untuk perhitungan pembayaran kita. Oke, jadi itu sekilas info ataupun juga sebagai motivasi dan juga referensi kepada teman-teman semua. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara agar untuk channel YouTube kita mudah ditemukan? Nah, salah satu contohnya channel ini yang baru saya bangun. Nah, di sini ada channel yang baru saya bangun, Sahabat Kreator ya. Jika kita cek untuk channel terbaru saya yang baru saya kembangkan sekitar berapa hari ya? Saya kembangkan sekitar 15 harian ya, teman-teman bisa cek ya. Jadi sudah ada 592, 414 jika kita cek di bagian analitik. Ya, kita cek seperti ini. Nah, di sini juga alhamdulillah meningkat ya untuk penonton dari channel yang baru saya bangun ini. Nah, jika kita cek di bagian audiens seperti ini. Nah, maka di sini dari fitur jelajah dan juga penelusuran YouTube serta rekomendasi, teman-teman. Nah, ini membuktikan bahwa channel kita itu bisa ditemukan di fitur jelajah, kemudian di rekomendasi video dan juga di penelusuran YouTube ya. Jadi cara penonton menemukan video Anda. Nah, di sini sudah jelas ya. Nah, bagaimana cara agar video kita itu mudah ditemukan di pencarian dan juga mudah ditemukan di penelusuran channel YouTube ataupun di fitur jelajah seperti Google Chrome ya. Nah, tentu yang pertama yang wajib teman-teman setting adalah di bagian dari YouTube Studionya ya. Nanti teman-teman tinggal masuk saja di bagian YouTube Studio seperti ini. Oke, kita ketikkan saja YouTube Studio seperti ini. Mungkin sudah tidak asing buat teman-teman yang membangun channel YouTube, pasti kita menggunakan YouTube Studio seperti ini. Ya, nah di sini nanti ada beberapa settingan yang wajib teman-teman setting ya. Nah, nanti teman-teman bisa klik saya di bagian pengaturan di sebelah kanan sebelah kiri. Ya, nah di sini nanti teman-teman wajib di setting. Ya, untuk settingan yang pertama, teman-teman bisa masuk di bagian channel seperti ini. Nah, kemudian untuk negara domisili, teman-teman bisa atur untuk negara kita, karena kita Indonesia, teman-teman bisa atur saja negara Indonesia ya. Nah, jika teman-teman ingin target luar negeri, ya teman-teman bisa klik seperti ini, kemudian teman-teman bisa ubah saja, misalkan kita ingin menggunakan Amerika Serikat ya. Nah, selanjutnya di bagian bawah, di sini ada kata kunci. Kata kunci inilah yang nanti bisa menentukan untuk topik dari tema konten kita. Jadi nanti jika dicari di penelusuran itu bisa ketemu ya. Nah, jadi untuk memasukkan kata kunci sendiri, nah karena saya seputar channel YouTube ya, misalkan saya ketikkan saja YouTuber pemula ya, pemula. Nah, seperti ini kita tambahkan koma, kita cek seperti ini. Ya, kita tekan dan otomatis akan jadi untuk kata kunci yang sudah kita buat. Jadi kata kunci ini wajib kita isi.
Nah, selanjutnya di bagian dari setelan lanjutan, teman-teman juga bisa klik saja seperti ini. Jadi kalau konten kita bukan untuk anak-anak, saya sarankan setting tidak untuk anak-anak, karena kalau untuk anak-anak nanti nggak bisa dimonetisasi ya. Kemudian juga di sini selain dari pengaturan itu ada kelayakan. Nah, di sini alhamdulillah kelayakannya juga sudah aktif ya. Nanti teman-teman bisa aktif saja, rajin posting, maka nanti untuk fitur-fitur standar, fitur menengah, dan fitur lanjutan ini bisa aktif ya. Kemudian di sini di bagian default upload, nanti teman-teman bisa setting dari visabilitas ini, teman-teman bisa klik dan teman-teman bisa pilih saja di bagian publik. Kemudian di bagian izin, nah kemudian di sini juga ada setelan ya. Nanti teman-teman juga bisa setting seperti ini. Kita masuk setelan. Nah, untuk kategori teman-teman bisa disesuaikan. Kita klik seperti ini. Jadi di sini ada blog, ada cara dan gaya, ada film dan animasi. Karena saya seputar tutorial, saya pilih di blog dan juga orang ya. Nah, selanjutnya di sini juga bahasa. Nanti teman-teman bisa disetting. Ya, jadi selain kita menyeting dari aplikasi YouTube Studio ini, maka kita juga bisa menyeting untuk video kita. Ya, jadi nanti pastikan antara deskripsi dan juga kata kunci itu juga harus tepat. Nah, di sini teman-teman juga bisa masuk ke aplikasi YouTube Studio, kita klik saja di bagian videonya seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman juga bisa isikan deskripsi seperti ini. Jadi deskripsi ini juga penting ya, agar video kita bisa ya ditemukan di pencarian ya. Tentunya yang pertama adalah fokus pada satu topik ataupun satu niche konten ya, agar lebih mudah channel YouTube kita dikenali dan juga bisa mendapatkan rekomendasi. Nah, oke, jadi nanti buat teman-teman yang mungkin kurang paham untuk di channel YouTube juga bisa cek di playlist saya, itu sudah saya bahaskan semua seputar channel YouTube ya. Jadi dari awal, dari perkenalan Google AdSense ya, itu sudah saya bahaskan. Nanti teman-teman tinggal cek di channel saya, di sini ada satu playlist ya, dimana playlist ini membahas seputar YouTuber pemula dan juga pengenalan tentang Google AdSense yang mungkin buat teman-teman yang belum tahu sistem kinerja dari gaji kita dari channel YouTube ini. Jadi sudah saya jelaskan di satu playlist di sini. Ya, karena sebenarnya untuk Google AdSense sendiri itu di pertengahan sebenarnya baru kita bahas, tetapi nggak masalah saya bahas di awal. Makanya saya ulas dari yang awal-awal terlebih dahulu untuk saat ini. Ya, jadi sekedar informasi juga kepada teman-teman bahwa sebenarnya kita untuk mendapatkan gajian itu juga ada tahapannya. Dari terima Google AdSense lewat kantor pos, dari terima kode dari via rekening bank kita ya. Jadi masih ada beberapa langkah ya untuk kita bisa mendapatkan penghasilan. Dari kita daftar Google AdSense, tentunya itu tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi yang terpenting kalau konten kita konten original itu tetap akan mendapatkan monetisasi. Jadi tenang saja. Yang terpenting konten asli ya. Jadi seperti itu saja buat teman-teman semua. Oke, jadi seperti itu saja tips agar untuk video kita ya itu mudah ditemukan di pencarian ataupun di penelusuran dari channel YouTube. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.